Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu bapak yang kami hormati, para kesepuhan para sepuh, para alim, para sakit ingkang ugi kita semua menghormati arsanipun takmir masjid Bapak Haji Zaini Asraf Zaini yang kami hormati, ugi para kesepuhan sana yang membantu sakit kita sempat ibu yang saya hormati, semua yang hadir di majelis yang mulia ini, yaitu masjid di mana masjid adalah mapan sujud, hunian yang terbaik adalah masjid. Kalau masuk doanya mohon agar dibukakan pintu rahmatnya. Kalau sambil menunggu tertutup, sing supe ini dan boten sing supe mana imut, sing dari apa, sing pun apa tambah apa. Allahumma masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Moga salawat ya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan pintu-pintu kasih sayangmu. Rahmat itu kasih sayang. Aifuhu wa ihsanuhu wa rizquhu. Itu di kamus bahasa mengartikan rahmat itu aifuhu wa ihsanuhu wa rizquhu. Terus aifuhu itu maknanya melasi ngapi'i ngekei rizki. Itu rahmat Gusti Allah. Nuwun dipun welasi kados dene ibu-ibu, bapak-bapak, kuasa sekali putra-putrane. Wis tuwa wis anak wis putu hawane semua asli. Iku makin diulasi Gusti Allah tetap memiliki masjid diulasi Gusti Allah. Gusti Allah welas terus diapi.
Duwi apa kainan putu, kainan anak, diapi. Terus direzeki lan sing kon jenengan boten duwe sing memberi rezeki Allah. Rezeki enteng pindah penggawean sing sae sing rasa asal ya. Tapi nggak jadi masalah karena kita sudah sepakat dalam hati hidup ini untuk ibadah, sehat saya untuk ibadah, aman negeri saya untuk ibadah, kecukupan hidup saya makan minum hari ini dipakai untuk ibadah, maka halangan dingin tidak menjadi masalah. Kedinginan insya Allah boten badhe ndadekake mati mergo kadhemen nang Solo kaya nurun ceritane. Aja wedi mati nek adem mati mboten. Mangkat mawon. Apalagi ini masih Muharram ibu-ibu. Artinya kita di awal tahun kita evaluasi perjalanan waktu kelas. Nanti ada batasnya, dulu lain, terus 50, batas di sini. Sekarang sudah 60, kalau 70 tinggal 10 tahun lagi. Kalau 60, sekarang dari 59 tinggal setahun lagi, terus. Padahal hidup ini hanya 2 pilihan menurut soal asal. Menurut soal asal ini hidup itu hanya 2 pilihan. Menjadi pemenang atau pecundang. Innal insana lafi khusr. Menyusuri rugi menjadi pecundang. Berdosa. Ada the winner, pemenang. Tentu orang muslim ini akan menjadi pemenang. Milik menjadi loser yang khusar, rugi, hidup sekali tapi rugi. Apa sing pemenang? Pemenang itu surga Bapak Ibu. Surga itu dhuwur dhewe, surga Firdaus. Surga sing kelas dhuwur dhewe. Terus kaya dhuwur dhewe tapi di tengah-tengah. Gambarnya kayak gini. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita isi hidup-hidup ini dengan ma'ruf. Wonten hadis sahih tentang kitab Bulughul Maram bab al-birr was-silah. Di sana ada hadis sahih Rasulullah memberi peluang dengan sabda lewat tulisannya yang mulia. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap penggawean yang ma'ruf, yang bermanfaat, baik itu menjadi nilai sedekah. Pagi ini Bapak Ibu bendahara di sini meluangkan waktu adalah bagian dari sedekah. Bahkan ketemu temannya langsung senyum, sedekah. Cinta jangan sakit senyum. Nah, artinya setiap kita bisa bersedekah. Sedekah itu Islam memberikan bimbingan bagi kita agar hari-harinya ini diisi dengan kemanfaatan-kemanfaatan, meskipun hanya senyum pada temannya. Apalagi lain-lain perjuangan ini bisa adem-adem seperti tidak ada pengorbanan penolong. Nah, maka Bapak Ibu, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ngaji dengan Ustazah Eva, dibacakan kata-kata Sya'rofi, kalau saya namanya, ulama Mesir. Itu mengatakan kurang lebih yang saya tangkap, dan saya senang itu, bahwa bersyukur itu lebih ada harapan ketimbang berdoa. Meskipun kita berdoa juga disuruh untuk berdoa, tapi kalau bersyukur ada kepastian. La in syakartum
la azidannakum, pasti akan kami tambah. Nah, jadi dari pemahaman itu doa yang penting, tapi alhamdulillah, matur terima kasih Allah, aku sehat, terima kasih negara saya aman, nggak ada kerusuhan, insya Allah. Belakangan ini terakhir Israel membunuh Suriah, insya Allah. Kira-kira jadi masyarakat sipil kayak panjenengan, kepalanya negara ini berseteru di bom jeblok. Kira-kira seperti kita semuanya, apalagi tua-tua ibu-ibu, apa yang kemudian muncul? Apa kira-kira bisa tenang, tidak ke masjid, di rumahnya asar? Alhamdulillah, negara kita aman, makmur, apa-apa orang. Apalagi kemarin yang sudah baru pulang haji bisa menyaksikan kita ditakdirkan hidup di sini. Wah, syukur banyak alhamdulillah, insya Allah tambah nikmatnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari Bapak Ibu kita berikhtiar untuk menjadi pemenang dalam hidup yang sekali ini, karena tidak ada ulangan hidup. Terus di alam kubur, setelah itu di alam kelanggengan yang Allah alam sampai kapan. Nah, jamaah, untuk menjadi winner, pemenang, sukses, itu banyak orang memandang sukses pemenang dalam hidup ini beda-beda. Sukses, berhasil. Ada yang memandang sukses itu bisa jika terkenal. Wah, sekarang dia sukses kondang Indonesia. Seperti kemarin sih viral di medsos gara-gara ngopo terus bakul teh kondang ya kan? Oh, dia cara seperti kondang. Nah, ini sukses dia sudah kondang kemana-mana. Bahkan berolahraga diundang ke Kansai karena kondangnya. Ini dia sudah sukses. Ada yang memandang sukses itu biar jika menjabat, maka ada meskipun janjane belum mongso umurin saking pingine wong tuane ben sukses wis piye carane, karena pandangan sukses itu jika bisa duduk sebagai pejabat. Orang-orang itu sukses. Ada lagi orang memandang sukses itu biar jika akademiknya dari SD, SMP, S1, S2, S3, profesor, sukses dia. Sekarang malah mengundurin jeneng jabatannya, akademiknya wis kok ora ono sing ngungkuli, sukses dia. Nah, ada lagi orang memandang sukses itu, saya ini umahe musuh tingkat, Prabu itu tangganya, aduh kayak duitnya celengan gue lah, main gudang, gudang ini duit, sukses dia. Jadi kok ngomong orang Indonesia memandang sukses itu jika cita-citanya tercapai. Kemudian dia kepingin jadi pejabat, sekarang sudah kabul, tercapai, sukses. Ini sukses dalam pandangan orang pada umumnya. Jadi kesimpulannya, orang disebut sukses itu ada 4 patokan. Siji, uang dan kekayaan. Uangnya banyak, kaya, sukses. 2, kekuasaan, jabatan dan kedudukan. Ini patokan sukses wong umumi. Kemudian 3, popularitas, terkenal, kondang di mana-mana. Lalu yang keempat adalah prestasi.
Tapi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak juga orang sukses secara duniawi, itu kan duniawi tadi ya. Tetapi tidak bahagia. Sukses kan tidak bahagia. Dalam pandangan dunia tadi, tidak memiliki ketetapan hidup. Jika tolok ukurnya hanya sukses dunia, maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam, Al-Quran spesialnya mengajarkan kita bagaimana agar kita suksesnya itu abadi. Pejabat pensiun, ya kan, meskipun dia pejabat pensiun. Dan wong sugih nek ora hartanya manfaat ditinggal mati. Sak terusé. Jadi kesuksesan yang sebenarnya jika hanya diukur dengan tolak dunia itu fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Sapa wae sing fan. Fana, kesementaraan, ada batasnya. Wayang kau berjalan, yang langgeng itu adalah berjalan itu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit ini tentang sukses ini. Ada khalifah. Khalifahnya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Itu khalifah yang ketiga. Jadi setelah Rasulullah meninggal dunia, lalu diganti oleh khalifah 4. Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Setelah itu tidak ada pilihan lagi, tapi adanya dinasti namanya Umayyah, Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah menyatakan sebagai khalifah Bani Umayyah. Lalu yang ketiganya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Memerintahnya sebentar. Tahun 715 kalau tidak salah, sampai 717. Nggak lama. Hidupnya di istana. Tentu istana kan panggonan sing paling sukses ya. Saat ini Pak Prabowo ini menduduki singgasana paling top sendiri. Ya, sekarang ini. Ada rebutannya teman banget ya. Pak Prabowo ini makan bolak-balik. Sekarang sukses ya kan? Karena sudah di tempat yang tertinggi. Nah, khalifah ini juga lihat. Ternyata juga meskipun sudah duduk di tempat yang paling mulia sendiri sebagai khalifah, ternyata juga tidak selamanya enjoy. Nah, suatu ketika karena beliau memang orang saleh, adil, suka berkunjung kepada, minta tahu kepada orang lain, ketika hatinya galau, kemudian minta nasihat. Dicarinya seorang sahabat, karena kerajaan sudah pindah, ibu kota kerajaan sudah pindah ke Damaskus. Nah, kemudian singkat ceritanya, Sulaiman bin Abdul Malik ini kepingin apa ya, caranya zaman saja ini healing ya, itu kepingin iya, benar kayak stres kan, piknik ya, ini kan piknik, ini apa ya namanya, rohani, istilahnya apa ya, wisata religi, bahasanya keren banget, wisata religi. Nah, lalu sampailah ke Madinah. Pada bawahannya coba cari barangkali masih ada sahabat yang masih hidup untuk bisa berdialog, untuk mengobati
arti sing kayak orang pati sakit. Mungkin galau ya, ternyata orang galau juga zaman dulu dan sekarang. Hari ini tempat wisata ramai sekali, artinya banyak sekali orang galau. Pak Sulaiman Khalifah ini juga ya. Lalu ditemuilah namanya Abu Hazim, seorang sahabat yang tua karena lain-lainnya sudah pada meninggal. Lalu suruh hadir di tempat Khalifah, tapi Abu Hazim tak mau hadir. Mengapa kamu mau hadir? Orang-orang pada menyambut aku sama Madinah itu sampai orangnya buruk sekali. Orang-orang itu pada menghormati Raja Nefertiti sampai terus dijawab, ya karena nggak kenal, ya, kemudian gimana nggak kenal. Timbul dialog banyak sekali. Nah sampai kepada pertanyaan, lima dalam rohul maut. Mengapa kita kok enggak mati ya? Mengapa kita enggak mati? Jawabnya, li'annakum amartumud dunya wa kharabtumul akhirah. Khalifah panjenengan itu sing diapik ning dunyane wae. Omah akhirat ora tau diopeni. Wa qaraitum an tantaqilu minal umrani al haram. Tentu panjenengan enggan kalau pindah dari rumah bagus menuju rumah bobrok. Berpikir saya terus bagaimana menjelaskan apa yang harus saya lakukan kepada Tuhan nanti kalau saya harus pulang. Nah, orang baik-baik itu katanya, orang baik itu seperti seseorang yang bepergian kemudian kembali lagi kepada keluarganya karena senang bertemu dengan keluarganya. Tetapi orang yang tidak baik nanti kembali kepada Tuhan itu seperti narapidana yang kabur dari penjara, dicari oleh polisi, tertangkap lagi. Dia mulai berpikir, coba Abu Hazim tebak nasibku nanti di akhirat seperti apa. Silakan Khalifah jawabnya, panjenengan bercermin kepada kitab Allah. Ayo ngilu atau ayatnya Gusti Allah. Di surat mana wahai Abu Hazim? Terus Abu Hazim membaca ayat, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Artinya innal abrara, orang yang berbuat kebaikan, kebaikan, lafi na'im, pasti dia akan nikmat bahagia. Wa innal fujjara lafi jahim, sehingga orang berbuat fajir, dosa bukan kebaikan, dia lafi jahim, diancam dengan neraka jahim. Nah, saat itulah kemudian Sulaiman bin Abdul Malik merasa kira-kira karena dialognya panjang sekali itu, dia mulai merasa barangkali karena hidup di istana ya, hari-harinya senantiasa dengan kemewahan-kemewahan yang bersifat sementara itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada teks saya bahwa kesuksesan dalam Al-Quran yang sejati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kekinian sudah jelaskan dalam surat yang ke-23. Mungkin Bapak Ibu ada yang hafal, yaitu surat Al-Mu'minun. Di juz yang 18 suratnya yang ke-23. Ini
kesuksesan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati kahun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sampai 11 ayat. Ini jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran supaya sukses sejati menjadi pewaris surga Firdaus. Maka pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, nanti kita dialog dengan bersama-sama menghuni surga Firdaus. Amin ya. Siap siap? Tapi ada syarat. Untuk syaratnya. Karena sukses sejati itu surga bagi orang mukmin. Bukan yang tadi saya sebut itu. Karena itu kesementaraan. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari neraka kemudian dimasukkan surga, faqad faz, itu kesuksesan sejati. Maka ada jalannya, ada cara-caranya. Nah ini sudah ditunjukkan oleh Al-Quran surat Al-Mu'minun tadi. Qad aflahal mu'minun. Sebelumnya saya membaca di tafsir Ibnu Katsir. Nanti sakit diwaos karena sekarang gampang belajar. Tafsir Ibnu Katsir Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 ditulis satu titik dan dikatakan di situ. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ada satu hadis katakan Nabi, laqad unzilat alayya asyra ayatin min man aqamahunna dakhala jannah. Sungguh telah turun kepadaku 10 ayat. Siapa yang mengamalkannya niscaya masuk surga. Itu hadis riwayat Ahmad ditulis oleh Ibnu Katsir sebelum menjelaskan tentang ayat ini. Surga. Ibnu Katsir memberi pendahuluannya dengan beberapa hadis. Banyak hadisnya. Ada lagi Imam Nasai ditulis oleh tafsir Ibnu Katsir ini. Ada orang zaman masih supirnya Aisyah radhiyallahu anha. Situ Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna li Aisyah, kami berkata kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak suami panjenengan? Karena biasanya yang paham suami itu istrinya paham sekali. Jadi kalau pagi-pagi begini nggak segera dibikinkan kopi ya, jengkel gitu ya. Sudah dipahami. Ini kalau saya bilang begini, nanti suami saya gini. Maka kemudian orang ini bertanya sama Aisyah, istri Rasulullah. Apa jalan istri Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha ini qalat kana khuluquhul Quran. Dia Rasulullah itu adalah akhlaknya Quran. Jadi akhlaknya Quran. Faqara
Lalu Aisyah membaca, qad aflahal mu'minun hatta intahat ila walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dibaca terus itu ini dibaca sampai kepada ayat yang ke-9. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara sholat-sholatnya. Qalat, lalu memberi komentar lagi, hakadza kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita kepinginnya mau hidup sekali ini nanti syaqiyun aw sa'idun, beruntung apa buntung, penentuannya sekarang ini, sebentar ini. Di alam kubur bahagia atau sengsara, atau di alam kelanggan nanti kita surga atau neraka, penentunya hari ini, sebentar ini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, jika kepingin kita mendapatkan hadiah, sekarang harus berjuang. Jerbasuki mobil itu pasti. Nek kepingin swarga, yo ana ikhtiare. Ora kaya wong al-kaisu man kana nafsuhu wa alima lima badan. Orang yang cerdas itu menahan hawa nafsunya, lalu dia berjuang untuk kehidupan setelah matinya. Tapi orang bodoh itu dia nggak ngapa-ngapa, tapi berharap, ya Allah, lepaslah aku menyuruh kamu. Kenapa ngopo-ngopo? Muka-muka awak, muka-muka keluar. Sampai mau keluar. Kira-kira begitu logikanya. Nah, jemaah, maka al-mu'minun ini menjadi penting sekali. Allah memberi jalan. Itu kan amalan-amalan semua. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin. Jadi orang mukmin itu pasti beruntung. Qad, tidak ngapusi, tidak hoak, bukan hanya sekedar pencitraan. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh sukses. Di tafsir Al-Marawi, insya Allah ini mukminat, mukminun, mukminun semua. Insya Allah. Amin ya. Jadi orang mukmin itu pakai proses. Nek muslim gampang, KTP-nya tulis Islam, beres. Nek mukmin ada ikhtiar. Apa kata Al-Marawi? Mukmin yang pasti aflah, beruntung mukmin yang membenarkan Allah. Wa ma kana qaulul mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulihi ayyakuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jadi panggilan Allah ora tau muni ora, abot enteng sami'na wa ata'na. Ya Nabi Ibrahim abot enteng tandani nek kowe dhewe sing maha kuwasa Gusti Allah membenarkan Allah. Apapun yang datang dari Allah benar adanya. Sendiko jauh. Nah, kalimat pengajian itu sangat hebat. Kata-katanya seorang mukmin bila dibangun sama Allah, iya, baik, boleh. Ayo ngaji. Iya, baik, boleh. Ayo tangi subuh. Artinya ini jenguk Gusti Allah. Tadi imannya, iya, baik, boleh. Itu membenarkan. Ini orang pasti untung. Qad aflah al-mu'min. Allah Marawi tidak sebatas itu. Membenarkan Rasulullah. Pada Rasulullah adanya benar. Iman pada Rasul itu tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang diabarkan, baik lisan atau tindakan atau kesepakatan.
Jika itu datang dari Rasul, benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang muncul dari Kanjeng Nabi bukan hawa nafsunya, tapi wahyu yang dituntunkan karena akan menjadi suri tauladan, uswah hasanah. Maka Rasulullah benar adanya. Kita kadang-kadang masih menyangka. Saat durunge sholat subuh ada 2 rakaat namanya sholat rawatib yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Allah katakan sunnah, because yang penting wajib. Itu kepada Rasulullah belum. Iya, baik, boleh. Wah sunnah kok, sebenarnya wajib. Puasa Senin Kamis, lah, tahu sunnah yang penting Ramadan. Padahal Rasulullah menganjurkan. Maka jamaah itu menurut tafsirannya Al-Marawi juga membenarkan tentang hari akhir. Jadi ada balasan ibu-ibu pada ngaji sing boten ngantuk karo sing ngantuk niku arep diseleksi ngene. Sing ngaji ngantuk karo sing ora ngantuk. Bijine beda. Itu namanya mizan. Itu karena mizan itu terkait kualitas. Mulai apa? Nek wis ngerti ora lakoni gitu. Aku sewaktu gitu. Nek hisab itu terkait dengan hitungan. Uripmu 1 tahun, ale ngaji nang Arafah ping pira? Masya Allah, ora ping pira-pira. Hisabnya enteng. Ngaji ngantuk. Wis entuk samben Ahad Jumat samben Ahad saya ngaji. Hisabnya entuk, tapi kualitasnya rendah karena ngaji ngantuk. Tidak. Itu keadilan Allah, beda keadilan dunia. Wong sing bener malah ngelakon. Sing bener malah diberkahi penjara. Sing salah malah jadi pahlawan. Keadilan dunia ini Gusti Allah. Bahkan di akhir surat, akhir dari surat Al-Baqarah. Artinya bahkan yang di dalam dada pun nanti akan diaji. Wa khussila ma fis sudur. Yang ada di dalam dada akan dibongkar, diadili semua. Jangan selalu terbersih apa dalam hatinya. Rahasia banget, orang tahu dituduh sapa-sapa. Mati. Tapi Allah nanti akan membongkarnya. Diketahui semuanya. Itu keadilan Allah. Jika tidak ada keadilan itu, bagaimana kemudian menghukumi kalian dan pulau dari sekolah pulau tahun 80 berapa ya? Itu pertama saya dengar namanya Edi Tansil. Itu korupsi jadi jam dulu ngocok orang. Di sekolah saya ada harian setiap pagi dipangkat untuk dibaca setiap siswa. Muncul terheran-heran. Jadi ini duitnya itu dimomot truk itu jajar-jajar antaranya Wonosobo tekan kertas. Temen. Tapi sampai hari ini di mana rimbanya beliau siapa semua kumi dari alat dikumi juga bikin Gusti Allah. Anak mulai seorang salih bagus malah mati dalam penjara. Jadi anak diadili, di mana keadilan Allah? Nah, maka hari akhir hak adanya. Hari akhir hak adanya. Pembalasan hak adanya. Itu bagian dari sifat Rahman Rahim dan sifat adilnya Allah. Kita membenarkan
Kalau yang kafir kan menceferi. Yang penting tujuan kecapai. Hal haram, oke. Aspal, bentar. Kadal. Iya, karena dia nggak percaya pada hari akhir, nggak ngerti kalau di sana ada pembalasan. Nah, ini dia kata Nawawi, orang yang pasti untung. Qad aflahal mu'minun. Nah, kemudian yang kedua ini, saya tidak akan menyampaikan ini kurang masuk. Ini padahal ini itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sholat. Nah, di ayat ini saya memilih yang lain nggak saya bahas. Saya hanya milih sholat aja, zakat dan tadabur, karena mungkin Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Saya terheran ini ya Pak, istilahnya kok sholat di awalnya disebut di saat kedua. Jadi orang mukmin yang pasti untungnya dengan ciri-ciri sholatnya khusyuk. Coba ayat yang ke-9 Mas. Nah, ayat ke-9. Ini Allah mengulang lagi. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Kok sholat lagi ya? Mengapa sholat diulang kedua? Untuk menuju menjadi pewaris surga Firdaus, Allah milih sholat 2 kali disebut. Ternyata bahasa tak buka surat sholat lagi ya ini. Kalau yang tadi kan khusyu, itu hubungannya dengan hati. Kalau itu hati itu hubungannya dengan fisik. Maka kemudian kita belajar lagi, evaluasi lagi tentang sholat kita, agar kita mengenal benar di ayat yang terakhir. Saat ini itu alladzina yarithuna sing dhewek nang sholat. Sholat alladzina yarithuna Firdaus. Mereka semua yang tersebut didahului dari Qasyimun dan seterusnya itu, mereka itulah calon pewaris surga. Mengapa menggunakan kata waris? Karena waris adalah sesuatu yang pasti. Nek iki waris, ya wis. Nek sebagai waris, waris juga pemberiannya. Orang pati yang modal, orang ngomong-ngomong. Jadi anak bapak SUG, ngomong bilang itu. Mulanya Quran nanggu waris. Tapi lo umur 70 tahun, paling suwi 40. Kemarin saudara saya tetangga jamaah pengajian saya aktif umur 85 tahun. Ini Arab dibagai swarga Firdaus sing akhirnya itu hum fiha khalidun. Selama-lamanya. Wong urip men 85 tahun. Ale mulai balik kene dicukup 15 tahun ini 35. Ale sembahyang sedina ping 5. Ale khusuk bembok ping 2 kali bersiar. Lah kok dihadiahi swarga Firdaus sing sak lawas-lawas. Kan kaya wong pewaris. Anake ternak bisa sing perkoso bapake dicari meninggal ahli waris. Ini berbakat banget. Maka Al-Quran menggunakan kata waris. Karena waris itu ya kayak gitu sifatnya. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, ini tentang sholat ya Bapak Ibu. Jadi mari kita evaluasi sholat kita. Karena Kanjeng Nabi begitu bahwa tidak tak nulis imam itu. Tak tulis yang di Quran, harus bertemu dengan lalu prihatin tenanan. Saya itu kalau alim-alim yang benar-benar itu aku terus hidup pada situ. Istri saya bangun jam 2:30, loh kok belum cari Pak?
Solo deg-degan ya. Tenang itu jangan orang main-main. Ya, karena saya menghadapi kan calon pewaris surga ya kan. Masa saya ngomong yang neko-neko apa itu? Oh, apa dia masjid di Gusti Allah sana rahmati ini, Insya Allah. Nah, ini begini. Tak terus Pak. Intinya ini bukan Pak. Intinya itu bahwa sholat itu adalah sebaik-baik amalan. Mulanya sing nek sampai umur ini sing diperhatikan banget itu sholat. Sholat itu didandani api-api. Api-api tentang sholat ini. Terus ini bisa hilang. Jadi sholat ini. Nah, Al-Quran firman Gusti Allah. Quran itu kalamullah. Takallama bihi haqiqatan. Quran yang wonten teng rumah-rumah kula jenengan itu pengendikan Gusti Allah. Kalamullah. Takallama bihi haqiqatan. Gusti Allah niku ngendika estu. Bisautin wa harfin. Kelawan suara, kelawan huruf-huruf. Huruf-huruf sing Bismillahirrahmanirrahim. Sing milih Gusti Allah. Mulane nek kudu pas. Nek ora pas salah. Bisautin wa harfin samahu Jibril thumma balaghu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diperdengarkan pada Jibril, lalu Jibril menyampaikan pada Rasulullah. Dan kemudian apa itu dijaga sampai hari ini keasliannya. Para hufaz sekarang undi-undi podo menghafal Quran, itu penjaganya Al-Quran. Nah, ini Bismillah dibaca Bismillah, semuanya protes. Ini Bismillah dibaca Bismillah, protes semuanya. Nah, itu nyebut tentang sholat itu jumlahnya 234 kali di Quran. Dan perintah-perintah sholat di Al-Quran itu banyak sekali digandengkan dengan ibadah-ibadah dan akibat-akibatnya. Sholat, salah satu contohnya kewajiban sholat digandengkan dengan waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban pada orang mukmin dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka sholat tidak boleh di luar waktu atau lewat waktu. Subuh jam segini sampai jam segini, lakukan jam itu. Sebelumnya tidak ganggu, selebihnya tidak ganggu, karena waktu-waktu itu sudah ditentukan saat kita takarub, saat kita mendekat, saat kita sholat, sudah ditentukan waktu-waktunya. Ini sholat dengan waktu. Sholat dikaitkan dengan zakat. Ini paling banyak. Aqim sholat wa atu zakat. Sholat hubungan dengan langit. Takarub kalau Gusti Allah. Bagus hubungannya. Cepat kalau Gusti Allah. Senang kalau Gusti Allah. Senang ketemu lewat sholat. Nah, ketemu Pak Prabowo, Pak Prabowo, nanggung protokoler semua orang enteng. Ketemu Gusti Allah, wudu, sholat sing khusyuk, ketemu kan Gusti Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Ya Allah, beri aku tunjuk jalan, yaitu jalan orang-orang yang kau beri. Aku nggak mau jalan orang yang kau murkai. Apalagi jalan orang yang tersesat, nggak mau. Aku pilih jalan yang kau beri nikmat itu para nabi, para siddiqin, para syuhada,
para soleh. Ini jalan-jalan mereka. Aku tunjukkan di mana, di masjid ini, di masjid-masjid ini. Ya. Ini hubungannya dengan zakat, hubungannya dengan sosial. Sholat sebagai keselamatan dari dosa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah keji dan munkar. Nabi istilahnya, Nabi Rasulullah, niku orang sholat tapi masih mencuri. Sholat tapi mencuri. Jika dia terus melakukan sholat istiqomah, nanti mencurinya akan hilang. Karena dia dekat dengan Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Dia akan bersama dengan Allah karena lewat proses pendekatan takarub sholat itu. Sholat ada hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Penyembelihan kurban. Sedekah lewat makanan kemarin. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat ada hubungannya dengan kebaikan generasi. Bapak Ibu sholat, jaminan anak putunya berkesolat. Wakhalafa min ba'dihi khalfun adha'us. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, generasi yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat. Ini artinya Bapak Ibu harus melakukan sholat. Karena jika kita melakukan sholat dicontoh oleh anak-anak kita, insya Allah kita akan menjadi pelanjut sholat-sholat yang telah ditanam oleh Bapak Ibu. Sholat ada hubungannya dengan keimanan anak cucu. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Berdoa kepada Allah, ya Allah, biarlah aku menjadi penegak sholat juga anak cucuku. Masya Allah. Sholat adalah apa lagi nih? Ada 13 nih. Saya tak bacakan dari buku yang saya baca. Itu perintah sholat di Al-Quran. Burung perintah sholat neng hadis. Sholat kewajiban langsung setelah syahadat nomor. Sholat tegas sapa wong sing ora percaya nek sholat itu wajib, dia itu kafir. Ora sholatmu nomor loro. Ini kata-kata yang menjurus kepada kekafiran. Kalau sholat nomor loro. Ini sholat kata-kata yang minggir pada kekafiran. Nek sing krungu nyepelek, gak percaya, harus sholat. Jika dia tidak sholat atau mungkin bolong-bolong, tapi masih percaya kalau sholat itu wajib, dia tidak keluar menjadi orang kafir, tapi menjadi fasik yang dosanya besar. Asyanda tidak bolong-bolong. Coba Bapaknya ojo lah, jamaah ojo Medeni kan orang yang disisa bermusyawarah keseluruhan orang yang dia telah itu masa dia sudah itu kalau tobat masuk akal kawan-kawan seperti kan sambil nama pernah ya boleh itu orang musyawarah semua kawan-kawan. Nah, sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah pertama yang dihisab. Awwalu ma yuhasabu bil amri yaumil qiyamah as-shalah. Fa in sholahat sholaha sa'iru amali.
Sholat sing dihitung pertama. Makanya di gereja pertama di naik polisi apa namanya? Interogasi ya. Interogasi pertama pakai sholat. Sholatnya lulus, jaminan yang lain-lain aman. Sholat adalah wasiat Nabi terakhir. Saking begitu urgen kehidupan orang muslim mukmin terhadap kewajiban sholat, Kanjeng Nabi akhir hayatnya as-sholat, as-sholat, wa ma malakat aymanukum. Sholat, kalau ojo sembrono karo budak-budak anak pertama. Sholat adalah kewajiban yang tidak boleh lepas sepanjang hayat. Orang yang ngatur jauh, orang yang jauh tunggu itu. Orang yang turun kecil-kecil. Kenal itu kecil-kecil kesuara iso. Wis lesani wae. Ini jangan aja. Bahkan kata Pak Teguh Ridwan, itu kok qadarullah. Kata-kata atau kalimat thayyibah itu kok hanya 3 huruf. La ilaha illallah. Berapa hurufnya? La alif I alif la lam ya. Lam alif ha. Itu hanya membutuhkan lidah dan hati. Nek wong wis koma ini sik sadar. Wis lemes jinis. Kok saya gerak-gerak. Ketika wis ora koma. Koma apa iki? Wong nek dayane wis dia tak teguh. Orang yang paling masih bisa digerakkan lidah. Lah kok kalimat thayyibah semuanya muncul di lidah. Ada yang memudahkan kita. Nanti ketika kita akhir hayat, kita akan menggerakkan lidah kita meskipun fisik sudah tak kuat lagi, tapi lidah masih bergerak. Karena paling gampang itu kan apa jenis? Kan paling enak ya lidah ya kan? Masya Allah. Nah, ini la ilaha illallah. Ini kaitannya dengan sholat. Maka tidak ada sholat itu berhenti sepanjang hayat. Nah, cuma yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini urgensinya sholat. Maka mari Bapak Ibu. Nah, di ayat kedua, amal waktu ini seperti iku orang yang sholat ditandai sholat rubuh gejang, langsung itu mangga rubuh gejang, Allah Akbar. Biarnya kan juga kalau simbahan langgar ya, pokoknya sholatnya rubuh gejang, imam rubuh yang rubuh. Iya, sholat itu sih benar. Alladzina yuhafiduna. Mana ya sini ada? Sholat. Nah, sholat ternyata harus khusyuk secara zahir, fikih geraknya yang benar. Alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Yuhafidun di tafsir itu namanya menjaga waktu-waktunya. Ibu, bapak, mari hijrah. Sincok mending di sholat, sholatlah tepat pada waktunya. Lampun dhisik biasanya ibu sing goreng opo. Ayo lampun dhisik. Ditinggal pakai kasih. Iya kira-kira hijrah total ini salah. Nek kudu hijrah Ibu. Kalau ada perubahan tidak ada kemajuan. Harus hijrah. Kan Nabi hijrah menjadi maju. Hijrah itu berangkat dari menuju ke bahasanya. Berangkat dari menuju ke, berangkat dari sholat bolong-bolong menuju ke full. Berangkat dari sholat tidak tepat waktu menuju ke sholat tepat waktu. Kuwi sing calon pewaris surga Firdaus. Kalau aku mana kira-kira Bapak Ibu siapnya? Mari
langsung bismillah Gusti Allah berangkat. Karena Kanjeng Nabi ini lahir sekali. Kanjeng Nabi setelah ditamu Ibnu Suri Sawari, Ibnu Mas'ud lagi apa? Ibnu Mas'ud itu yang dari sini orang Itayani. Ini masih membunuh Abu Jahal. Abu Jahal dalam perang Uhud, perang Badar, orang gila-gila oleh cacili. Tapi suaranya bagus, nama coba kasih. Kanjeng Nabi tahu, ya Ibnu Mas'ud, aku dibaca Al-Quran. Loh gimana mau orang turun ke panjenengan kok? Saya senang kalau mendengar. Ini juga Bapak Ibu yang belum lancar membaca Quran, boleh melu tadarusan yang mulai ngaca krungu mawon. Nah, suatu ketika Ibnu Mas'ud tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo amal ya habu ila Allah ya Rasulullah. Rasulullah, amal apa sih paling disenangi Gusti Allah, yang kepingin yang disenangi Gusti Allah, Gusti Allah disenanginya. Ayo amal habu ila Allah ya Rasulullah. Amal Allah Kanjeng Nabi kepingin apa masjid atau apa ya? Apa kata Nabi? As-salatu ala waqtiha. Hadisnya Al-Hakim mengatakan as-salatu fi awal waqtiha. Apa awal waqtiha? Nanti berbicara bersama-sama. Kalau yang berikhtiar berjuang. Senang banget saya ketemu panjenengan sini. Tapi ya waktunya mengajari. Ini guru kita bahas sholat khusyuk, belum pikir-pikirnya tentang yang khusyuk itu masalah aja lah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan di pagi ini, berbagi bersama-sama. Mari kita raih surga Firdaus yang hanya lewati dengan dan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.